Tapi kalau sebagai punishment nggak cukup. Kalau dia sudah melakukan tindakan kriminal nggak dibarak. Urusannya sama polisi, udah nggak disayang, dibuang, ya udahlah, nggak usah balik lagi, bisa jadi. Artinya tadi tetap saja dalam proses itu tetap harus ada pendampingan. Konseling itu tetap harus ada. Orang bilang, oh ya nih jalan pintas. Jalan pintas itu nggak selalu ketemu sama jalan raya gitu. Iya. Jalan pintas taunya nyasar, kan repot. Makanya sistem pendidikan kita, pendidikan yang berbasis responsibilitas itu harusnya ada. Karena setiap yang kita lakukan, Rafiq melakukan sesuatu, itu nanti akan ada implikasinya pada orang lain kan? Apakah itu orang tuanya, adiknya, temannya gitu. Nah, Guys-guysku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pokoknya paling sur lagi aku di episode kali ini karena ini Sri Kandi kedua yang datang ke Torpedo Bang. Kita lagi bersama Ibu Ledia Hanifah Amalia, anggota Komisi 10 DPR RI. Kita akan bahas apa yang lagi rame sekarang ini, guys-guysku. Apa Bang yang mau kita torpedo ini hari ini? Soal anak nakal, kalau menurut Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, anak bermasalah dikirim ke barak. Ini kan menjadi pro dan kontra. Di sisi lain, kalau menurut beberapa civil society, pengiriman anak bermasalah ke barak ini seperti ala-ala militer, tidak cocok buat demokrasi lah. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak harusnya anak itu diberikan perlindungan, kemudian pendekatannya juga humanis. Tapi di sisi lain, ada juga orang tua yang kalau kita baca di udara ya, Bu, menganggap ini bagus. Karena banyak orang tua misalnya menemukan jalan buntu ketika menghadapi anak-anaknya itu. Kayak sering tawuran atau apa, kalau kita lihat di media sosial itu, bahkan ada anak yang sampai ngejar orang tua pakai senjata tajam gitu-begitu. Kan. Itu kan tentu dengan pendekatan militer seharusnya bisa lebih disiplin. Nah, kita di sini melihat nih pandangan Ibu Ledia Hanifah ini bagaimana sih kondisi di lapangan secara praktik dan teorinya seperti apa gitu. Ibu udah kayaknya lama Bu jadi 10 ya Bu ya? Dari 2017. Iya. Dan udah katam lah Ibu soal-soal begini Bu. Belum lah. Kan selalu ada soal baru. Dan kenapa Ibu Ledia ini cocok? Karena di Jawa Barat Ibu Ledia ini aktif di pergerakan wanita dari dulu kan. Kemudian beliau juga kalau kita lihat konstituennya banyak perempuan, tentu bisalah menyerap aspirasi dari ibu-ibu. Itu gimana Bu? Bisa diceritakan Bu? Kalau saya berpikirnya gini, pertama, kita ini kan cenderung belum mengoptimalkan tugas dan fungsi kita terus langsung menyerahkan ke orang lain. Dalam artian begini, pendidikan itu tanggung jawab utamanya adalah pada kedua orang tua. Ini kan harusnya dimaksimalkan. Sudah maksimal belum sih? Terus jangan-jangan belum apa-apa udah nyerah. Artinya rumah lah Bu ya? Rumah itu pertama. Kemudian kalau Ki Hajar Dewantara kan menyebutkan ada 3 pilarnya kan, rumah, sekolah, dan lingkungan. Apakah ketiga ini sudah mengoptimalkan atau belum? Ada 3 pilar kan, orang tua, sekolah, dan lingkungan. Ini semuanya ini kan orang dewasa yang ada di sini. Orang dewasanya memberi contoh nggak sih? Bahwa anak kemudian tawuran, bahwa anak kemudian katakanlah mereka mungkin ada gangguan mental dengan mengejar orang tua bawa golok gitu. Itu kan banyak kasus ya. Game online sampai dini hari. Game online terus sama guru nggak sopan. Sebenarnya kalau kita lihat jangan-jangan ada yang miss. Yang missnya itu adalah pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam sekolah, dan pendidikan oleh lingkungan. Nah, ini jadi harus dicermati. Pertama itu yang menurut saya ini prinsip dasarnya yang harusnya bisa dipenuhi. Kalau udah terlanjur gimana? Kan biasanya gitu kan, udah terlanjur, ya berarti jangan ulangin lagi ya kesalahan-kesalahan. Tetap masih harus didampingi kan anak-anak kita. Kalau sudah terlanjur, persoalannya kan ada di behavior. Bisa nggak sih pendekatan dalam psikologi juga ada banyak pendekatan ya, artinya konseling dengan behavior group teori gitu. Mereka mengubah perilakunya tuh dengan konseling.
Komunitas. Atau juga dengan komunitas, atau kalau memang mau akhirnya kepepet masuk ke barak itu biasanya dia cuma dalam jangka pendek. Mengubah perilakunya segitu aja kan, paling cuma berapa minggu kan di barak. Apa kemudian selesai? Kan enggak juga. Sebulan? Ya kan 2 pekan sampai sebulan. Kayak retreatnya kepala daerah kan cuma beberapa waktu ya. Apakah itu punya endurance yang cukup panjang untuk membuat perilakunya itu akan sepanjang hidupnya jadi lebih baik? Kan juga enggak. Yang paling penting kan memang adalah bagaimana menjaga perubahan-perubahan perilaku itu bisa dijaga dengan lebih baik. Tadi kan pendekatannya harus terus ada konseling. Masa gini, kalau bandel masukin barak, berarti kan nggak ada gunanya. Ngabisin konsumsi di barak lah sebenarnya itu kan. Emang belum Bu. Baru masuk. Masih prolog. Jadi kalau kita bilang, artinya kita kalau mau berpikir jangka panjang, yang harus diperbaiki itu adalah sistem keluarganya itu sendiri. Kita udah banyak nyoba ya, banyak program terutama untuk remaja ya. BKKBN punya PIK remaja, Pusat Informasi Konsultasi Remaja, terus ada Posyandu Remaja, terus juga ada Bina Keluarga Remaja, artinya orang tua yang punya anak remaja kan biasa suka bingung ya, mau digimanain gitu. Ada pembekalannya. Tapi karena itu nggak berjalan, dorongan itu kan komunitas ya lebih banyak. Sehingga kemudian banyak orang tua yang juga nggak terlalu firm dengan tugas mereka. Seringkali kan gini, udah gede, udah SMA, udah bisa ngerti sendiri. Gimana orang bisa tahu tentang sesuatu kalau nggak pernah dibekelin? Berarti kan bekalnya itu yang harus ada. Nah, itu tadi yang dari sisi common sense-nya ya yang kita lihat. Dari sisi penelitian, dalam sejumlah penelitian tentang juvenile, memang nggak bisa dinafikan bahwa mereka punya fisik yang lebih fit. Mereka jadi punya lebih bagus fisiknya. Tapi kemudian kalau tidak diarahkan, pemikirannya udah nemu inovasi baru lagi nih untuk tindak kenakalannya. Nah, itu yang menjadi persoalan kan kalau tidak didapati, karena temuannya dalam beberapa penelitian begitu. Kemudian juga tadi tidak bisa bertahan lama perilakunya karena cuma pendek. Kan kalau teman-teman di Akpol, Akmil dia kan 3 tahun gitu 4 kan. 4 bahkan. 4 tahun bahkan. Terus jadi kan ya udah pasti berubah bagaimanapun juga. Atau yang di PDN 3 tahun gitu. Kalau cuma seminggu 2 minggu ya menyelesaikannya memang sesaat. Tapi banyak yang udah jadi cium kaki ibunya, Bu. Banyak di Purwakarta tuh jadi malah makasih. Iya, dan betul. ibunya, orang tuanya malah senang. Iya, berair matanya. Sampai pada tahapan itu bertahan nggak? Oh iya. Itu masalahnya bertahan nggak? Kayak kita kalau pas selesai Ramadan, habis Ramadan kan jadi soleh tuh. Bertahan nggak sih 11 bulan berikutnya gitu? Itu kan sebenarnya perumpamaan gitu, perumpamaan. Nah, mampu nggak kita kemudian self control? Karena ini anak-anak, berarti kan yang ngontrol harusnya orang dewasa di sekitarnya. Makanya 3 aspek tadi tuh tetap harus, nggak bisa ngandelin. Ya udah kita serahin aja ke barak, selesai kok. Nggak selesai kalau menurut saya itu. Bu, kita melihat KDM ini kan, Pak Deddy Mulyadi ini salah satu pemimpin populis. Dan kita lihat juga beberapa statement pimpinan DPRD Jabar tidak diajak bicara. Anggarannya 6 miliar. Tadi aku tangkap dari Ibu juga sebenarnya concern-nya itu rumah. Kenapa langsung ke barak gitu. Ini kebijakan yang tergesa-gesa nggak sih, Bu? Pada dasarnya, saya membacanya gini, beliau perlu ada sesuatu yang bisa dieksekusi segera dengan kewenangannya. Di antaranya itu adalah membangun kerjasama. Tapi apakah akan seterusnya? Kan juga enggak ya. Sebenarnya dalam pandangan saya kalau mau lebih kuat, efisien ya tadi ngajak ngobrol lah SMA kewenangannya kan SMA yang suka tawuran juga SMA banyak kan. Ajak ngobrol lah kepala sekolah itu gimana model konselingnya di sekolah. Kalau perlu ditambah guru BK-nya, kan guru BK sekarang ini cuma dipakai kalau anaknya bermasalah. Padahal sebenarnya itu soal karir, soal masa depan, soal curhatan anak-anak dia yang punya persoalan dengan orang tua dan lain sebagainya, itu kan juga perlu diberitahu. Dan kita ini nggak ada sekolahnya jadi orang tua.
kan nggak ada zaman sekolah itu kan nggak ada misalnya tentang keluarga gitu kan nggak ada. Makanya semua belajar ya udah terjun bebas aja gitu mau jadi orang tua juga. Nah PR-nya, nah di Undang-Undang Perlindungan Anak sebetulnya kan kita sudah ada guidance-nya mau seperti apa sih pendidikan anak-anak itu. Terus kalau kayak sekarang yang pada ribut ternyata mereka nggak hormat sama guru, di undang-undang itu ada jelas kok clear disebutkan bahwa kewajiban anak-anak itu adalah menghormati orang tua, guru itu termasuk yang disebutkan. Jadi ya artinya timbal balik lah keseluruhannya. Nah kembali lagi kalau ke barak ada kecenderungan saya khawatir gini, keluar dari barak pada saat baru keluar iya tobat segala macam, bertahan atau tidak, terus kemudian dia punya punya sudut pandang lain ya, badannya lebih bagus, lebih sehat, lebih siap untuk berkelahi berikutnya kan repot kalau kayak gitu kan. Dia udah lebih juara, lebih mantap. Itu ya seperti yang ada Gium keluar pesantren antara dua, beneran jadi alim atau justru datang ke terminal-terminal jadi preman, Bu ya. Antara dua pilihannya, Bu ya. Jangan-jangan dia tertekan di pesantren itu kan? Ya artinya kalau kita ambil konteksnya barak, ya dalam konteks barak itu ya harus kita lihat bahwa cuma pada saat itu saja gitu kan, bersama dengan kenapa dia bisa begitu berubah karena ada dari tentara yang mendampingi, artinya ada orang dewasa. Makanya tadi orang dewasa itu tetap harus ada mendampingi anak-anak itu gitu. Boleh dia, kalau kita lihat situ kan MPSI, Master Psikologi. Psikologi juga nih, Bu. Psikologi terapan. Nah, kalau Ibu melihat pendekatan militer atau kita sederhanakan semi militer terhadap anak ini, dan kita melihat anak sebagai objek, bagaimana sih anak ini melihat ini kan artinya kalau anak dikirim di sana bisa dibilang itu sebagai punishment. Itu bagaimana kalau Ibu melihat dari sisi psikologi? Sebenarnya lebih ke apa ya, punishment. Ya bisa juga dikategorikan punishment. Nggak mungkin reward kan? Enggak. Ke barak dikirim ke barak, masa ke reward? Tapi persoalannya gini, saya melihatnya ini nggak punishment ansih ya, nggak punishment ansih. Artinya memang ada anak-anak yang memang pendekatannya perlu dengan pendekatan kedisiplinan kayak gitu. Ada sejumlah negara di Asia kan masih memberlakukan itu militer kan? Biasa komunisme itu. Cina. Nggak, Singapura itu memberlakukan lulusan SMA dia ada civil service lah istilahnya. Tapi ada yang mungkin ditempatkan di tentara, ada yang ditempatkan di lembaga-lembaga negara ya. Ada juga yang ditempatkan di pemadam kebakaran. Wah, civil service ada yang kantoran gitu. Oh, itu kayak KKN, Bu. Wamil kali Bu ya? Bukan wamil, KKN, tugas model-model praktek. kayak gitu, model-model. Kalau ini nah, kan kalau yang itu wamil. Nah, kalau Bu. ini memang karena bermasalah. Jadi bukan karena itu. Jadi tapi kalau sebagai punishment nggak cukup. Kalau dia sudah melakukan tindakan kriminal nggak dibarak. Urusannya sama polisi, penegak hukum. Makanya kan kita punya undang-undang sistem peradilan pidana anak kan. Jadi kalau disebut sebagai punishment ketika kemudian dia sudah melakukan tindak kriminal, kan kita tahu tawuran zaman sekarang kan udah banyak sekali ya maksudnya bukti-bukti bahwa mereka melakukan tindak kriminal udah bisa ditangkap. Meskipun di bawah 18 tahun udah undang-undang sistem peradilan pidana anak kan sudah ada aturannya dari 12 tahun, umur 12 tahun tuh bisa kena gitu. Artinya meskipun masuk sel dia, Bu. Ya bukan cuma masuk sel, bisa bapas, bisa dikembalikan ke orang tua segala macam itu kan ada banyak. Tapi tadi tetap harus melalui persidangan kan. Nah, jadi nggak boleh semata-mata karena dia tawuran terus kemudian tangkep masukin situ. Enggak, kalau dia udah sampai pada bukti bahwa dia melakukan tindak pidana ya harus masuk ke urusan penegak hukum. Udah benar itu, Bu, sampai bawa-bawa kelewang putus tangan orang nggak ada, harus dihukum lah. Ya, Bang? Iyalah. Bukan, aku menggambarkan aku sebagai anak nih dalam keluarga, udah di keluarga misalnya nggak diperhatiin, kurang perhatian, kurang kasih sayang, seharusnya aku mendapatkan itu
tapi malah dikirim ke barak. Malah sebar-sebar. Bisa jadi. Itu kan bisa menjadi menambah traumatis secara psikis bisa jadi membuat mereka berpikir gila ya gue dibuang gitu kan. Ya kan udah nggak disayang dibuang, ya udahlah nggak usah balik lagi, bisa jadi. Artinya tadi tetap saja dalam proses itu tetap harus ada pendampingan. Konseling itu tetap harus ada. Supaya nanti kita tahu bisa menetralisir pemahaman-pemahaman salah terhadap anak-anak. Pada banyak kasus itu kan sebenarnya yang enggak yang tidak memahami kenapa orang tua mengambil kebijakan misalnya gini, tidak disusui oleh ibunya, padahal sebenarnya ibunya sakit tapi nggak ada terkomunikasi, dia akan merasa bahwa ibunya nggak sayang sama dia gitu. Itu kan banyak kasus-kasus kayak gitu sehingga hubungan dengan orang tua nggak bagus. Jadi tidak selesai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan psikisnya. Maka menurut saya tetap harus diselesaikan. Kenapa sih dia ikut tawuran, ikut-ikutan, atau takut nggak dianggap, atau emang dia sendiri juga dalam tekanan untuk ikut tawuran kan? Eksistensi diri. Itu klasifikasinya beda, tapi ada juga yang jadi pelopornya paling depan gitu kan? Nah itu kan juga harus dilihat. Terus apa yang mereka lakukannya juga harus diklasifikasi. Misalnya pada banyak kasus ada anak lagi diangkot, nggak angin nggak hujan, diseret turun, kemudian digebukin. Itu kan ada juga. Kalau kayak gitu, ya udah pidana sih kalau kata saya, kalau udah begitu kan. Saya juga sepakat, Bu. Ya artinya, makanya itu harus kitanya sebagai orang dewasa harus jeli. Supaya anak-anak itu tidak dinabobokkan dengan gini, saya mah belum dewasa, masih anak-anak kategorinya dalam undang-undang, jadi apa aja bebas. Terus orang bilang gini, lagi cari jati diri. Ya kalau udah membahayakan nyawa orang. Ya udah membahayakan, udah bukan. Nah, makanya sistem pendidikan kita, pendidikan yang berbasis responsibilitas itu harusnya ada. Karena setiap yang kita lakukan, Rafiq melakukan sesuatu, itu nanti akan ada implikasinya pada orang lain kan. Apakah itu orang tuanya, adiknya, temannya gitu. Nah, yang gitunya tuh yang di kita kurang. Bahwa itu responsibilitasnya, buang sampah sembarangan. Buang sampah masuk ke lempar kulit pisang. Orang-orang bisa jatuh kan? Nah, maksudnya pendidikan responsibilitas harusnya berpikir sampai panjang. Biarin aja yang pleset bukan gue ini gitu kan. Kita kan bikinnya seringnya begitu kan. Jadi selfish gitu. Bu, ini kebijakan KDM ini lagi rame di 10 revisi Undang-Undang Sisdiknas. Ini kan kayak bahwa dia menganggap sistem pendidikan kita sendiri gagal kan, Bu. Makanya dia ambil jalan pintas untuk ke barak militer. Gitu nah. Padahal tadi Ibu bilang ada guru BK, harusnya dari keluarga, sekolah, lingkungan. Itu yang harusnya lebih didorong, Bu ya. Bukan hanya langsung masukin ke barak. Apakah dia memang terkesan mengangkangi, Bu ya, sistem pendidikan kita ini, Bu? Malah dia nggak percaya kali ini kan masih jangka pendek ya, beliau baru berapa bulan kan. Saya mengusulkan sih sebenarnya beliau bisa berpikirnya tuh langsung ke yang 5 tahun ke depan gitu ya, 5 tahun ke depan. Tanggung jawab beliau itu ada pada pendidikan SMA, SMK, SLB. Nah itu yang harus dipastikan di Jawa Barat jumlah SMA, SMK itu terjangkau banyak. Jadi banyak yang bisa dijangkau oleh anak-anaknya. Jadi minimalnya setiap kecamatan tuh ada 1 atau 2 sekolah. Kenapa? Bahkan untuk di kota besar seperti Bandung saja ada 11 kecamatan dari 30 kecamatan yang nggak ada SMA, SMK-nya. Orang tua kan masih mikirnya, nyekolah ini harus bayar lagi kalau ke swasta. Bukan berarti saya menafikan sekolah swasta ya. Tetapi kondisi ini di kota besar. Gimana kalau di daerah-daerah? 1. Kedua, kualitas. Kualitasnya juga harus diperhatikan. 3, kan bisa dipanggil tuh sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta juga ya. Dengan dia diajak berdiskusi, kira-kira bisa nggak bikinkan sekolah tuh skala unggulan dalam bidang apa misalnya? Misalnya yang ini tari, ini olahraga, ini seni, ini olimpiade, ini apa? Atau yang bandel-bandel olahraga, Bu, karate atau apa, silat. Ini kan energinya dia. Tapi kadang-kadang ini yang berantem sebenarnya dia seniman gitu kan. Karena nggak pernah dibaca. Karirnya itu loh. Maksudnya di bimbingan konseling itu harusnya membantu membacakan sebenarnya minat bakatnya anak-anak ini apa. Siapa tahu jadi jurnalis. Kan kita nggak tahu. Bikin podcast. Keren. Jadi itu bagian-bagian yang
sebenarnya lompat kita pijakannya jadi nggak kuat gitu. Mengambil kebijakan ada hal-hal yang itu. Jadi memang kita bergerak sesuai kewenangan aja gitu. Bergerak sesuai kewenangan itu mungkin orang bilang, oh ya nih jalan pintas. Jalan pintas itu nggak selalu ketemu sama jalan raya gitu. Iya. Jalan pintas taunya nyasar, kan repot. Quote of the day. Meskipun mesti ada Google Map, tetap aja kan gitu. Google Map suka bikin kita nyasar gitu kan. Jangan kayak terjun boy. Gitu kan, bahaya juga. Jadi memang tadi tetap harus ada roadmap jangka panjangnya. Bahwa mungkin ada 1-2 kali momen yang memang perlu sementara gitu ya. Sementara ya masih bisa. Tapi kayak kemarin kan gitu kan. Udah masuk barak sekarang jadi pengibar paskibra, misalnya pengibar bendera di hari upacara kebangkitan nasional, ya boleh lah. Tapi situ, tapi nanti ke depannya apa gitu. Itu yang perlu ditimbang lagi. Iya, Kota Bandung dan Cimahi ya. Tentu konstituen Ibu ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Ya. Itu kalau mendengar aspirasi dari bawah itu mengenai kebijakan KDM ini seperti apa sih? Secara umum kan kalau di Bandung itu yang tawuran banyaknya memang lebih yang di luar sekolah ya. Maksudnya ya yang gabung sama komunitas-komunitas, mobil, jalan gitu ya. Bisa jadi itu anak SMA sih sebenarnya bisa jadi. Cuma problemnya maksudnya dia tidak dalam konteks seperti kayak di Jakarta dulu kan tawurannya banyak kan anak-anak sekolah kan pakai seragam. Nah, ini juga cukup rumit karena ada bukan persoalan sederhana karena ternyata misalnya ini gabung komunitas diajak teman-temannya nggak tahu komunitas itu mau ngapain sebenarnya gitu. Artinya nggak mikirin visi misinya si komunitas itu apa, tujuannya dia apa. Pokoknya yang penting gabung terus jiwa korsanya dibangun. Nah, terus kita nyerang gitu ya masih begitu kan. Nah, kekhawatiran orang tua adalah keselamatan anak-anaknya gimana. Karena kan cukup banyak juga yang menyebabkan kehilangan nyawa kan. Nah ini... Jangan sampai Bu, datang kaki 2, pulang tinggal 1 Bu. Iya, mending cuma kaki nyawa, kan lebih bahaya. Nah itu yang apa namanya, kekhawatiran masyarakat juga secara umum ya. Saya bisa memahami mereka juga khawatir. Karena kadang-kadang bahkan yang tidak ikut komunitasnya, kebetulan pas lagi melintas, ini lagi ada yang ribut, jadi kena, bisa jadi gitu. Dan itu nggak cuma 1 kali gitu, banyak kali itu. Ada anak-anak yang tiba-tiba ditangkap. Dan yang lebih parah lagi, kalau kita kemudian tidak melihat di belakangnya, kenapa anak-anak ini jadi berani? Jangan-jangan mereka akibat minuman beralkohol, akibat narkoba, misalnya. Itu kan berarti ada lagi tuh di belakangnya, ada banyak ikutan-ikutan hal-hal yang tindak pidana, sebenarnya jelas tindak pidana gitu. Nah, kita kan perlu menggali lebih dalam lagi. Kalau memang ternyata mereka pengguna ditaruh di barak, nggak selesai. Tetap harus dihilangkan gitu ya ininya. Kalau aspirasi dari kelompok ibu-ibu lah melihat kebijakan KDM ini seperti apa? Mereka pro kah atau kontra kah? Secara umum, karena mungkin tidak langsung ke ininya mereka ya, jadi yang sampai ke saya itu lebih pada masalah keamanan. Yang harus dikuatkan adalah keamanan, jangan sampai kemudian berulang. Karena Bandung itu kan cukup lama dari zaman dulunya, dari tahun 50-annya memang selalu ada kelompok-kelompok yang suka bikin rame gitu kan. Ada apa istilahnya dulu geng motor atau apa gitu, ada antara anak muda itu udah berkali-kali nih. Dan ada yang udah kan usianya udah bukan usia anak, berarti kan jadi mereka yang diutamakan adalah bagaimana keamanan gitu, keamanan. Ini kan yang dimasukin ini anak-anak sekolah, terus yang di atas anak sekolah ini nggak diapa-apain gitu, padahal bukan tidak mungkin leadernya tuh mereka gitu. Ketua geng kan, dan ketua gengnya itu kan bukan anak sekolahan kan. Nah itu yang perlu. Kalau tawuran anak SMA kita bisa klasifikasi di situ. Tapi kalau udah bukan anak SMA, kalau menurut Ibu sebagai master psikologi, terapan. Pendekatan militer atau semi militer terhadap anak, apa positifnya, apa negatifnya? Karena kita lihat Cina Bu, kita lihat Korsel yang
membuat pendekatan itu bagus. Enggak, Korsel beda, wajib militer, semua orang harus. Lah iya, tapi Ini yang bermasalah. iya tadi kan military approach, Bu. Military approach pada penyelesaian. Iya. Tidak Pada sama. akhirnya kan jadi disiplin, Bu. Aku salah satu orang yang mendukung sebenarnya. Lebih disiplin, lebih rapi, bangun paginya jadi lebih oke, ya kan? Nah, itu jangan sampai kok salah persepsi. Makanya kita tanya ahlinya, Vi. Jangan sampai ada negatifnya nih, lebih banyak mudaratnya. Kalau kita lihat ya, pertama misalnya gini, bagi mereka bab disiplin, mengubah behavior kan, behavior menjadi lebih positif itu bisa terbentuk. Tapi juga itu terbentuk selama durasi itu ya, terbentuk selama durasi itu. Durasinya paling lama kan 1 bulan ya, kalau misalnya merujuk ke situ. Kemudian juga yang harus dilihat anak-anak yang masuk ini, anak-anak yang tadi sebenarnya lagi lewat terus ke bawah atau yang mana gitu kan. Nah terus yang berikutnya juga harus difikirkan lagi adalah background-nya si anak-anak ini. Nah background-nya di antara mereka mungkin ada yang harus bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya. Kalau itu pasti mereka akan bercabang pemikiran, jadi pembentukan behaviornya juga nggak akan pas gitu seperti ini maksud. Kalau yang kita kejarnya adalah disiplin, ya. Kalau di semangat korsa, ya. Cuma saja itu semangat korsanya yang dibawa keluar gitu, terus kemudian malah ada teman baru, geng baru gitu kan, repot ya. Malah bikin peleton deh, Bu. Malah bertukar kejahatan nih. Makanya sekali lagi perlu konseling gitu. Perlu ada konsultan yang mendampingi gitu, psikolog kah atau guru bimbingan konseling kah, itu tetap perlu ada. Military approach tidak semuanya berhasil kepada semua anak karena masing-masing anak punya keunikan sendiri-sendiri ya, pendekatan sendiri. Ada yang mungkin trauma dengan militer, tapi ada yang cocok dengan militer, itu beda-beda. Bisa sih dipaksain aja sih, paksain ya, bab disiplin tadi mengubah itu bisa. Tetapi kemudian yang harus dilihat lagi adalah bukannya apa-apa kemudian dilempar ke sana. Tapi yang harus kita pikirkan nanti setelah mereka katakanlah udah terbentuk nih sebulan, ke depannya kita akan membuat mereka menjadi apa? Bertahan nggak? Kalau ternyata tadi yang seperti saya bilang, mereka yang taburan yang katanya bandel, udah berubah, begitu keluar, si senior ini nih yang datang nih, ngajak-ngajak lagi tuh si senior selamat. Pada kasus pencurian itu banyak yang gini, nggak apa-apa kamu kan masih di bawah umur, nggak bakal dihukum lama-lama. Yang nyuruh justru orang dewasa, nggak bener kan? Yang kayak gitu. Sang mentornya itu nanti pas keluar tuh, ini bahaya nih kalau ternyata nanti kemudian menjumpai orang-orang dewasa yang justru memanfaatkan anak-anak ini. Jadi memang betul-betul kita harus kaji dengan lebih dalam, anak ini sebenarnya atas inisiatifnya sendiri kah, atau ada pengaruh orang dewasa, atau ada pengaruh narkoba, atau ada pengaruh minuman beralkohol, itu kan benar-benar harus dilihat. Jadi tidak sederhana. Tidak sederhana, itu yang perlu dilihat. Ada yang cuma gara-gara main melotot-melototan jebret aja gitu kan, padahal sebenarnya nggak melotot juga, emang matanya belok kali ya. Sudah langsung jebret ya. Kan banyak kasus tuh kan, tawuran-tawuran dimulainya kan begitu. Kalau aku baca literasi, Bu, yang mirip-mirip melakukan kita ini udah itu menjalaninya Amerika, tapi di beberapa negara bagian. Itu namanya boot camp. Yang bandel-bandel tuh ya? Iya, yang bermasalah. Ya. Tapi itu pun di negara bagian udah banyak yang meninggalkan. Salah satunya tinggal Florida. Jadi Bu, ada riset juga mereka itu di Civil Society di Amerika sana. Pendekatan boot camp ini menyebutkan bahwa anak-anak yang keluar setelah selesai itu ada trauma pertama. Kedua, kemudian kurang inisiatif. Karena kan di dalam itu siap. Kemudian satu arah ya. Iya, hierarki. Kurang kreativitas. Banyaklah temuan-temuan civil society. Kalau di Indonesia, kalau ini terus-terusan dilakukan oleh KDM ini, apakah bisa terjadi juga seperti itu? Mungkin aja. Semua bisa terjadi ya. Karena ketika
tidak terencana di barak itu sebenarnya apa aja yang mau dilakukan, targetnya sebenarnya apa sih. Itu kan correctional behavior ya, mengkoreksi perilaku. Mengkoreksi perilaku itu kan juga tadi latar belakangnya apa. Kalau kita tidak menginvestigasi mendalam, ada anak-anak yang kemudian dia menjadi over anger, marah berlebihan. Itu bisa jadi loh karena anak yang karena dia dibully, marah, dibully terus-terusan sampai ada titik tertentu dia akan melakukan perlawanan. Kan bisa jadi. Makanya itu perlu digali dengan lebih dalam. Sehingga kalau kita mau memunculkan keadilan ya tadi keadilan menerapkannya itu betul-betul juga harus dengan detail menggali. Investigasinya juga jangan pukul rata gitu sama semua. Enggak semuanya sama gitu kan. Nah, itu yang perlu energi ekstra, perlu effort ekstra. Kalau tadi Ibu bilang ada beberapa ibu-ibu yang mengkhawatirkan soal keamanan ketika di barak ini kan kalau kita baca di berita itu ada 2 tempat, Rindam 3 Siliwangi dan Main Armet di Purwakarta. Mungkin bisa kali Bu ya dibikin agak berbeda, tempatnya bukan di barak tapi militer, salah satu tenaga pendidik. Terus ada dari orang psikologi, ada dari ulama atau pendeta. Mungkin itu agak lebih elegan Bu ya. Ya sebab kalau fasilitas correctional behavior yang lumayan itu lengkap ya pasti di barak. Pasti kan di barak ya yang paling. Kalau di Rindam tuh kan ada ininya buat makan buat selain dapur dan segala macam ya asrama. Buat fisik, latihan fisik itu kan mereka juga ada gitu kan latihan di situ. Tapi itu menurut saya sih tetap tadi harus by design. Pengenalannya lewat kalaupun mau dimanfaatkan kan disbinnya ada ya, dinas binda mental ya, disbintalnya kan di tentara juga ada. Mereka juga punya bagian psikologinya lah gitu ya, dinas psikologinya kan ada. Kalau itu semua dioptimalkan bagus. Tapi mereka nggak boleh melupakan tugas utama. Tugas utamanya kan melakukan pembinaan mental pada prajurit. Nah, mereka juga pendampingan psikologis pada prajurit. Jumlahnya mereka kan nggak banyak, terus ditambahin sama anak-anak nih, mau bocah-bocah ini gitu kan, tambah aja gitu kan, pekerjaannya menjadi lebih banyak. Jadi harus betul-betul dipertimbangkan. Kalau dia bukan berasal, saya cuma begini, kalau nanti dia katakannya psikolognya tidak berasal dari dinas psikologi tentara, belum tentu cocok tuh pendekatannya. Nanti konflik malah jadi tambah nggak kebentuk gitu sebenarnya. Bu, dalam sistem pendidikan kita ada yang namanya character building. Dengan pendekatan militer, akankah itu tercapai, Bu? Pembangunan karakter anak-anak ini. Jadi apalagi kalau cuma sebulan ya, cuma one stepping stone gitu, cuma satu lompatan aja. Kalau tetap harus dijaga. Kalau membangun karakter itu kan harus terus, gitu. Aku bahkan sampai curiga jangan sampai ini pilot project. Jadi nanti akhirnya masuk undang-undang sistem yang lagi berjalan ini. Iya Bu, apakah? Enggak lah, pendekatannya beda. Dan itu formal itu kan nggak begitu pendidikan kita, formal, non formal, informal. Kenapa aku bilang begitu, Fik? Karena kayaknya rejim sekarang ini semua ala-ala militer gitu. Jadi ada kekhawatiran gitu, Bu. Bisa jadi, Bu. Ini kan lagi rame mana-mana, tiba-tiba di Komisi 10 ya kan, selipkan. Masukin. Bisa jadi. Taktok gitu. Iya, Bu. Nampaknya sih kalau secara keseluruhan di undang-undang enggak. Kalau di pendidikan kehususan mungkin. Ya misalnya kan KIPDN ada pendekatan itu kan. Terus di Unhan juga sebagian ada kan. Tapi tidak diundang untuk pendidikan umum? Tidak dengan pendidikan umum. Ini itu teman torpedo, Ibu Lady udah bilang tuh, katanya. Nggak akan. Bukan buat pendidikan Jangan umum. masukin ya, Bu? Ya enggak lah. Ntar jadi wajib semua kan bahaya. Iyalah, itu kan sebenarnya kalau mungkin itu paling masuk Komcat ya, tapi Komcat itu kan udah levelnya mahasiswa. Bukan anak pendidikan sekolah. menengah. Dasar dan menengah. Anak ini kan nggak minta dilahirkan ke dunia, Bu. Dan yang paling bertanggung jawab penuh ya ayah dan ibu.
Jangan cuma mau bikin aja ya kan, mendidik tak mau, dikasihnya pula ke barak. Itulah nanti kalau dia meninggal yang ditanya pertama kali ibu bapak itu ngapain anak-anaknya, kan perlu tanggung jawab gitu. Kira-kira KDM berkontribusi nggak di situ? Nah, saya cuma bisa bilang, nah, gimana? Jadi dari 1 sampai 10 ibu ngelihat kebijakan siswa nakal ke barak ini tingkat keberhasilannya berapa? Ini kan baru sekali ya? Iya, trial. Baru trial. Saya pikir nggak bisa dinilai lah. Dan dengan analisis kita ke depan, tadi dibilang ini sementara. Nggak cukup, nggak bisa. Saya tetap mengatakan bahwa ini bukan solusi, bukan. Artinya kalau sebagai salah satu bagian dari pendampingan mereka untuk berkembang, masih memungkinkan. Tapi tadi ke depannya harus tetap ada peran orang tua, sekolah, lingkungan itu wajib. Ya kan udah baik-baik di rumah, ke sekolah gurunya udah baik-baik, udah kurikulumnya udah bagus ya segala macam. Di jalan yang tanggung jawab siapa? Ya orang lingkungan itulah gitu. Perjalanan dari antara rumah, sekolah, tempat les segala macam itu kan tempat main gitu kan. Bagaimana dengan hak anak, Bu? Ini kan benturan juga terkait hak anak, hak mendapat pendidikan di rumah, di sekolah. Nah, iya. Tiba-tiba datang pula kan, balik kanan, gerak. Tiara, push up. Nah, masalahnya di rumahnya juga nggak dijalankan. Berarti hak anak itu kewajiban orang tua kan kalau di rumah. Kalau di sekolah ya kewajiban sekolah. Nah, berarti makanya tadi saya bilang tiga-tiganya nggak boleh berhenti. Kalau orang tua, orang tua, sekolah dan lingkungan. Harusnya bapak sama mamanya kan yang abah yang mendidik anak dimasukin barak lah. Wah kan kalau ibu tuh katanya gini, asik masuk barak, bisa ketemu tentara, terus harus masak, harus nyuci, harus belanja, udah dapat makan gratis gitu kan. Paten, Bu. Sekarang kita masuk ke segmen suara netizen Di penghujung. Baik, izin Ibu Ledia. Ada asumsi yang beredar bahwa dalam para founding father dalam membentuk negara ini juga mereka sudah memisahkan antara urusan sipil dengan urusan militer. Nah, ini terjadi, kita tidak tahu ini elaborasi atau seperti apa bentuknya, tapi ada masalah sipil yang kemudian diselesaikan dengan cara militer. Nah, apakah ini salah satu, kalau dalam istilah psikologinya, simptom-simptom yang muncul tentang membentuk karakter saja, atau ada agenda yang lain? Karena kalau kita tahu, kalau kita pakai pendekatan psikologi, ada namanya teori reciprocal determinism, teori Albert Bandura, children see, children do. Yes. Dan dia bukan hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tapi dia juga akan mempengaruhi lingkungan tersebut. Nah, ketika anak nakal yang dikirim ke barak ini dan kemudian dia keluar, kita tahu bahwa dalam beberapa riset ketika seorang anak itu dididik dengan cara militer, maka dia berpotensi kehilangan empatinya. Karena yang ada adalah rasa takut dan rasa patuh, taat. Gitu. Nah, apakah ini tidak jadi sebuah paradoks dalam membentuk karakter anak bangsa yang dibilang Indonesia Emas 2045 gitu loh, Bu. Nah, kita ingin mendengarkan pendapat Ibu ketika ada asumsi seperti ini gitu loh, Bu. Apakah betul ini urusan sipil, bahkan kalau kita dalam psikologi perkembangan anak, ini kan perkembangan anak yang tahap terakhir ya, Bu ya. Kenapa justru diselesaikan dengan cara militer gitu loh, Bu. Silakan Ibu. Berat banget nanya. Setidaknya gini, kalau kita bisa lihat ya, ada beberapa tahapan-tahapan kan, dan berbagai bentuk ya sebenarnya. Kita nggak mesti barak militer loh. Kalau zaman dulu tuh ada Paskibra, ada Pramuka, ada PMR. Semua pendekatannya kan sama, baris berbaris, disiplin, kecepatan, ketepatan, team building, itu ada semua di situ. Nggak perlu pelatihnya tentara. Pelatihnya adalah mereka-mereka yang sudah dapat katakanlah sertifikasi pada itunya mereka ya, pada kegiatannya mereka. Dan ini sebenarnya proses pembentukan karakter. Problemnya di kita tuh sekarang kan udah
banyak lagi. Paskibra masih oke, masih di beberapa sekolah masih ada. Terus di pramuka juga di beberapa sekolah masih ada, tapi nggak merata keseluruhannya. Ini salah satu upaya pembentukan behavior kan. Behaviornya mereka melihat mencontoh orang dewasa di luar sekolah, di luar keluarga. Konsepnya pramuka sebetulnya adalah di luar sekolah, di luar keluarga. Tapi kan di Indonesia semua disekolahin. Jadi ya guru lagi, ini lagi gitu. Jadi volunteer-nya mereka sebagai pramuka itu nggak muncul. Kita juga sebenarnya punya organisasi-organisasi yang lebih pada mengumpulkan mereka, membentuk karakter, katakanlah gini, organisasi keagamaan, ada katakanlah sekolah minggu gitu kan, terus ada sekolah siang tuh masuk madrasah gitu. Nah, itu kan sebenarnya membentuk juga kan, membentuk perilaku-perilaku. Sepanjang orang-orang dewasa di sana benar menerapkannya, itu insya Allah bisa baik. Ada kalanya memang sesekali diperlukan suasana lain yang seperti masuk ke barak itu, tapi tidak untuk tempo yang panjang. Dan itu semestinya sih berdasarkan inilah, artinya ada konsen gitu bahwa dia memang mau masuk ke situ. Dan tentu yang ada di baraknya juga harus punya mindset bahwa pendekatan ke anak-anak harus sesuai dengan tugas perkembangannya, dengan usianya gitu. Nah itu yang dicoba supaya mereka bisa betul-betul mengkoreksi perilaku. Tapi setelah itu tetap harus ada. Intinya adalah pendampingan jangka panjangnya itu harus dilakukan oleh orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Masalahnya nggak semua orang dewasa paham. Berarti kan kita harus lebih banyak mensosialisasikan bagaimana kewajiban kita untuk mendampingi anak-anak itu, apalagi anak-anak di usia yang akhir ini ya, akhir masa usia anak. Kalau kita ngambil pada terminologi agama, misalnya Ali bin Abi Thalib itu mengklasifikasinya 0 sampai 7 tahun tuh fasenya laibuhum, sambil main pendidikan. 7 sampai 14 adibuhum, diajar adab, aturan-aturannya gimana. Baru 14 ke atas tuh sohibuhum, sebagai teman. Artinya sebelum dia dijadikan teman, dia udah tahu dulu pilar-pilarnya tuh, bingkai-bingkainya apa aja. Sementara kita udah langsung pengen nyelesain yang di atas ini kan, yang ininya kelewat gitu. Maka nggak ada kata terlambat, semua harus bisa diperbaiki dan ketika mereka udah balik gitu kan, udah besar, udah dewasa, mereka sudah bertanggung jawab atas perbuatannya mereka. Tapi kita nggak akan lepas, tetap ada pendampingan. Maka tadi konseling itu menjadi bagian yang sangat penting. Ini kan gini, kata pendengar torpedo gini, konseling lagi apa sih Ibu nih? Karena memang harus didampingi. Kalau nggak didampingi nanti akan terbentuknya karakter tuh sedapat-dapatnya gitu. Yang misalnya harusnya kotak, ntar mungkin penyok-penyok di mana gitu kan, itu bisa terjadi karena tidak ada pendampingan itu. Jadi kalau misalnya mau dikonsep sekalian aja misalnya, sekarang kan banyak sekolah menengah atas yang basisnya lebih ke arah militer ya, misalnya kayak Taruna Nusantara, Krida Nusantara, terus ada lagi yang di Kabupaten Bandung itu, terus sekarang mau pendekatan sekolah Garuda, itu sebenarnya dalam pandangan saya sih, kalau tidak militeristiknya nggak dominan, sebenarnya masih bisa bagus gitu. Di anak-anak tuh di endorse, dipacu untuk bisa berprestasi, tapi tetap disiplin dan lain sebagainya. Tapi sepanjang belum muncul dari kesadarannya anak-anak itu, memang agak rumit gitu. Jadi makanya yang perlu kita lakukan adalah membiasakan dari rumah untuk anak-anak itu mengenali dirinya, potensinya, apa yang mau dia lakukan, terus bagaimana bisa punya cita-cita gitu ya, nggak langsung padam gini, orang tua saya nggak bisa, ada beasiswa kok, ada apa gitu. Jadi si orang tuanya juga positif memberikan dorongan. Ini lagi ya, maksudnya gini, untuk jadi orang tua kan nggak ada sekolahannya, semestinya ada premarital counseling gitu. Nah, pada sejumlah komunitas sudah ada. Misalnya kalau mau nikah dia harus kursus pranikah lah gitu ya, kursus pranikahnya biar tahu apa yang harus dilakukan. Dan bukan cuma kursus pranikah itu sih, kalau udah nikah juga kan kita harus tetap cari pengetahuan parenting apa gitu kan.
Terus nggak bisa cuma ngambil dari orang tua kita, aduh bapakmu itu dulu ditampiling gitu. Kan nggak bisa cuma sekedar begitu kan, selesai nggak. Tapi ini bagaimana kita kemudian mengembangkannya jadi lebih baik lagi, memahami. Kalau guru udah pasti dia dapat pedagogis kan, tapi kalau orang tua nggak dapat. Jadi makanya itu juga tadi pengembangan yang sarananya harusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tuh ada di Posyandu, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga anak usia sekolah, Bina Keluarga Remaja itu ada gitu sebenarnya. Kalau mereka mau optimal kan, yang nggak berbayar, ya, dan sekarang di YouTube juga banyak tuh kan gitu kelas-kelas parenting gitu, banyak yang bisa diikutin, sosial media, itu bisa memperkaya mereka sebagai peningkatan kualitas pendampingan kepada anak-anak mereka, kualitas pendidikan. Jadi panjang jalannya sebenarnya, nggak cuma satu titik. Jadi barak itu cuma bisa sebagai satu titik batu loncatan. Kalau sekolah dengan pendekatan militer, anak memilih sekolah itu, orang tua memilih sekolah itu, udah tahu. Kalau ini kan yang bandel katanya kan, tadi yang bandel masukin ke situ. Ya katakanlah koreksional, kalau saya bilang bukan punishment gitu ya. Kalau punishment tuh harusnya kalau yang udah nggak bisa di situ, kalau udah pidana nggak boleh masuk situ. Pidana selesaiin sama hukum gitu. Nah yang kayak gitu-gitunya tuh jadi kita lebih cermat dan oke lah kalau sesaat, kalau saya pikir gini, kalau sesaat nggak ada masalah, tapi nggak boleh berhenti di situ. Pendampingan harus terus panjang gitu dan harus diinvestigasi di belakangnya siapa. Apakah itu benar-benar ada orang, jangan-jangan ada orang dewasa yang memanfaatkan anak-anak itu, jangan-jangan ada penggunaan minuman beralkohol, jangan-jangan ada penggunaan narkoba. Nah itu juga harus harus diinvestigasi dan diselesaikan, diputus mereka dari situ gitu. Sedikit pendalaman Bu, tadi kan Ibu bilang ini bukan punishment ya. Tapi kan kalau kita bilang sebenarnya mungkin kalimat yang cocok itu adalah rehabilitasi. Tapi kan kenapa harus dibarak gitu? Itu kan makanya tadi saya meminta pendapat Ibu, apakah Ibu setuju? Terlepas itu jangka panjang atau jangka pendek, urusan sipil, apalagi ini menyangkut anak-anak yang harusnya dilindungi oleh negara, itu diurus dengan cara militer. Gitu. Karena kita belum punya, kita nggak punya sih sebenarnya ya. Ini bukan yang belain ini ya. Sebaiknya memang ada tempatnya, tapi kan kita nggak punya, masalahnya itu. Ada misalnya panti rehabilitasi anak tuna sosial, itu kan udah lain cerita tuh gitu kan. Mau di balai-balai diklat segala macam, sebenarnya itu juga memungkinkan kalau kita memang punya tempatnya. Nah, saya rasa Pak Deddy mungkin berpikirnya udah ringkes aja lah yang udah ada gitu kan. Padahal kan pelatihan-pelatihan paskibra segala macam itu kan bisa tidak harus dengan itu gitu. Ada juga, itu pesantren kilat kan? Pesantren kilat juga boleh. Disiplin bisa. juga belajar bangun pagi. Dibawa ke pesantren lah gitu kan. Baca. Jadi memang tadi harus ada banyak terobosan-terobosan, nggak cukup satu macam. Dan tidak satu itulah yang menyelesaikan masalah. Ada banyak hal yang masih harus kita perhatikan. Paten. Coba Pak. Hah? Lagi torpedo. Ya udah cukup menggambarkan bahwa ya memang tidak cukup dengan pendekatan seperti itu untuk menyelesaikan persoalan anak, bahwa masih banyak dimensi Bu ya yang harus dilihat dan diinvestigasi. Tapi emang perjalanan panjang sih ya. Panjang dan kompleks. Tapi baik lagi kalau kata Ibu Lady itu kuncinya rumah, lingkungan, dan orang tua. Rumah, sekolah, dan lingkungan. Rumah, sekolah, lingkungan, udah itu. Nggak ada barak ya Bu? Kalau Ki Hajar sih nggak nyebut. Oh nggak nyebut. Guys-guysku, itu tadi kita bincang-bincang sama anggota Komisi 10 DPR. Yang pasti kalau Paulo Ferreira bilang pendidikan membebaskan, bahwa satu-satunya alat untuk bebas dari peliknya persoalan sosial itu adalah pendidikan. Ikhtiar membawa ke barak kita hargai Bang, tapi ternyata tidak cukup hanya di situ. Ada banyak aspek yang perlu ditingkatkan lagi. Kita ketemu lagi di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.